Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita bersama, sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala, atau dengan nikmat tersebut kita masih bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memang di antara kewajiban kita sebagai seorang hamba, bagaimana senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Dengan kita bersyukur kepada Allah, maka kita akan menjaga nikmat yang sudah ada. Dan dengan kita bersyukur kepada Allah, seolah-olah kita meminta nikmat yang baru yang belum ada pada diri kita. Sehingga para ulama menyebutkan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan hafiz. Hafiz itu artinya adalah orang yang menjaga, karena syukur adalah bentuk kita menjaga nikmat yang ada pada diri kita. Dan dengan kita kufur, maka itu adalah bentuk di antara kita menghilangkan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hamba yang bersyukur kepada Allah, mereka disebut dengan al-hafiz, yaitu mereka yang selalu mempertahankan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana mereka yang bersyukur kepada Allah juga disebut dengan al-jalib, yang artinya mendatangkan dan meminta nikmat yang belum ada agar didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang didapatkan oleh seorang hamba ketika mereka senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan adalah senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu lebih ditekankan apabila kita bertepatan dengan hari Jumat. Dan sekarang adalah malam Jumat dan keesokan harinya adalah hari Jumat, hari di mana dianjurkan bagi kita memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam hadisnya, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi Jum'ah. Sesungguhnya salawat yang dibacakan oleh umatku maka akan diantarkan, diperlihatkan kepadaku pada hari Jumat. Dan Nabi SAW semakin bangga dikala melihat solawat-solawat yang dibacakan oleh umatnya diperlihatkan kepada dirinya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, setiap kali kita diberikan oleh Allah bisa berjumpa dengan hari Jumat, maka di antara salah satu ibadah yang harus diperbanyak. Bukan berarti di hari-hari yang lain kita tidak mengucapkan salam dan solawat kepada Nabi, tapi apabila bertepatan dengan hari Jumat, maka ibadah tersebut lebih lagi diperbanyak sebanyak-banyaknya. Sambil kita berjalan, sambil kita mengendarai kendaraan, sambil kita bekerja misalnya, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kalimat yang mudah bagi kita mengucapkannya. Apabila lisan kita senantiasa terbiasa mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, maka kebiasaan tersebut akan senantiasa membersamai kita. Dan itu merupakan di antara ibadah yang paling mulia, yang paling mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah-ibadah yang lainnya tidak ada di antara seorang hamba yang berani mengatakan ibadah saya diterima oleh Allah. Tapi yang bisa kita lakukan, ya Allah terima amal ibadah saya. Dua kalimat yang berbeza. Tidak ada seorang hamba pun yang berani mengatakan kalau ibadahnya diterima oleh Allah. Nabi Ibrahim saja ketika dia membangun Ka'bah al-Musharrafah diperintahkan oleh Allah, dan sudah pasti diterima oleh Allah ibadahnya, karena memang Allah yang memerintahkan dia untuk melakukan ibadah tersebut. Namun Nabi Ibrahim tetap berdoa setelah melakukan ibadah ini, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah terima amal ibadah kami. Padahal yang memerintahkan Nabi Ibrahim melakukannya adalah Allah. Dan Ka'bah merupakan rumah Allah yang pertama kali ada di dunia. Sehingga dengannya di antara salah satu namanya adalah Baitul Atiq, rumah yang paling lama, karena itu adalah rumah yang pertama. Kemudian kembali diangkat bangunannya oleh Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim melakukan ibadah yang mulia ini, maka apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terima amal ibadah kami. Itu adalah Nabi Ibrahim.
Kalau seandainya Nabi Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah dengan kalimat-kalimat ini, maka kita tentunya lebih lagi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Setiap kali kita beribadah, ibadah apapun, tidak ada seorang muslim yang bisa memberikan jaminan kalau ibadahnya pasti diterima. Tapi yang bisa mereka lakukan adalah berdoa, berharap, bermohon, meminta agar ibadahnya diterima. Kecuali ibadah mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Karena ibadah ini baru saja keluar dari lisan seorang hamba, langsung dibawa oleh malaikat-malaikat yang sudah ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia untuk menyampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulia mengucapkan ibadah, salam dan salawat kepada Nabi. Tinggal bagaimana kita senantiasa melatih lisan dan lidah, bagaimana kita selalu berusaha mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ikhwatul Islam, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ka'ab atau yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Musnad dari seorang sahabat yang bernama Ka'ab radhiyallahu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku akan menjadikan hari-hariku berselawat kepadamu." Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idzan tukfa hammuka wa tughfaru dzambuka." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang mulia ini, kalau kamu melakukan ibadah ini, maka dua keutamaan yang sangat luar biasa kamu dapatkan. Satu di dunia, satu di akhirat. Di dunia, idzan tukfa hammuk, semua masalah gundah gelana, problem kehidupan Allah yang akan menanggungnya. Artinya Allah akan selesaikan masalahmu. Kemudian di akhirat, wa tughfaru dzambuk, dan Allah pun akan ampunkan semua dosa-dosamu. Kalau Allah ampunkan dosa, berarti itu adalah langkah awal dikala kita dimudahkan masuk ke dalam surga. Itu adalah di antara keutamaan kita senantiasa mengucapkan salam dan salawat, bukan satu kali, bukan dua kali, tapi harus berkali-kali. Dan itu semakin banyak kita ucapkan ketika Allah berikan rezeki dan kesempatan bagi kita apabila kita bertemu dengan yang namanya hari Jumat, hari yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Sehingga hari Jumat itu disebut dengan ma'rudah, yaitu hari di mana salawat kita akan diantarkan dan diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Bagi kita yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke kota Madinah, maka itu merupakan taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua hamba yang diberikan kesempatan tersebut. Datang kita ke kota Madinah, alasannya adalah karena kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan mencintai apapun yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang dicintai oleh Nabi adalah kota Madinah. Sehingga dengannya di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah. Karena Madinah banyak sekali namanya, dan selalu kita ulang bahwa Madinah itu memiliki nama lebih daripada 95 nama. Ada sebahagian ulama sejarah mengatakan lebih daripada 100 nama. Dan setiap nama dari kota Madinah ada makna di dalamnya. Dan tidaklah Madinah dinamakan dengan suatu nama kecuali menunjukkan bagaimana kemuliaan kota Madinah tersebut. Dan di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah. Dan semua kita tahu apa arti Al-Habibah. Al-Habibah itu artinya adalah kekasihku, sesuatu yang wajib bagi kita untuk mencintainya. Dengan itulah kota Madinah dinamakan dengan Al-Habibah. Dan Nabi SAW sangat mencintai kota Madinah. Dan di antara salah satu bukti Nabi mencintai kota Madinah, Nabi tidak pernah mau meninggalkan kota Madinah kecuali hanya dalam urusan-urusan yang penting saja. Dan urusan yang penting bagi Nabi dikala Nabi meninggalkan kota Madinah hanya dua. Yang pertama berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua beribadah di Makkah Al-Mukarramah. Selain daripada dua ibadah ini, Nabi tidak akan pernah kita jumpai meninggalkan kota Madinah untuk selama-lamanya. Dan juga di antara bukti kecintaan Nabi mencintai kota Madinah, Nabi ingin menghabiskan sisa umurnya di kota Madinah. Dan Nabi ingin wafat di kota Madinah. Sehingga Nabi juga menganjurkan bagi kita, kalau seandainya bisa wafat di kota Madinah, maka wafatlah. Karena Nabi sendiri telah membuktikannya.
Nabi wafat di kota Madinah, Nabi dikuburkan di kota Madinah, dan Nabi selama-lamanya akan selalu berada di kota Madinah. Dan bagi kita yang dimuliakan datang ke kota Madinah, berarti kita datang ke kampung halaman Rasulullah SAW, dan kita sedang menjadi tetangganya Rasulullah SAW. Dan tentunya itu merupakan nikmat yang luar biasa bagi kita bersama. Kecintaan kita kepada kota Madinah adalah bagian daripada iman kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana kita mencintai kota Mekah, maka seperti itu jugalah kita mencintai kota Madinah. Bahkan harus bagi kita mencintai kota Madinah melebihi kecintaan kita terhadap kota Mekah Al-Mukarramah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Mekah, atau jadikan kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Mekah Al-Mukarramah. Dan kedua-duanya adalah kota yang wajib bagi kaum muslimin untuk mencintainya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika kaum muslimin diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke kota Madinah, maka yang harus mereka prioritaskan yang pertama kali adalah 5 tempat. Itulah yang harus mereka prioritaskan. Itu adalah tujuan utama dikala mereka datang ke kota Madinah. Yang pertama kali, tempat yang harus kita cari dan yang harus kita tuju adalah Masjid Nabawi. Setiap kaum muslimin yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke kota Madinah, maka poin pertama dan tujuan yang paling utama yang harus mereka kedepankan adalah Masjid Nabawi. Artinya kalau seandainya mereka tidak ada agenda di luar sana, tidak ada jadwal, maka hendaklah mereka berlama-lama berada di dalam Masjid Rasulullah SAW. Ini Masjid Nabawi. Kapan lagi kita akan berlama-lama di Masjid Nabawi? Dan selalu kita mengatakan jangan jadikan Masjid Nabawi hanya untuk melaksanakan ibadah 5 waktu saja. Masih banyak rangkaian ibadah yang bisa kita lakukan di dalam Masjid Nabawi. Semua ibadah yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Karena waktu kita tidak terlalu lama di kota Madinah, atau kita berada di dalam Masjid Nabawi dalam waktu yang berbilang sahaja. Sehingga dengannya ikhwatul Islam, tujuan pertama dan yang utama dilakukan oleh kaum muslimin ketika Allah berikan kepada mereka rezeki datang ke kota Madinah, menjadikan sebahagian atau banyak waktu mereka berada di dalam Masjid Nabawi dengan semua rangkaian ibadah yang bisa bagi mereka untuk melakukannya. Kemudian ikhwatul Islam, tempat yang kedua yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk menziarahinya, mengunjunginya dan mendatanginya adalah Masjid Quba. Dan Masjid Quba itu ikhwatul Islam, kalau seandainya Allah berikan kepada kita rezeki untuk bisa berkunjung lebih daripada 1 kali, maka lakukanlah. Kalau seandainya ada di antara kaum muslimin yang diberikan kesempatan oleh Allah dan kemudahan, alhamdulillah sekarang itu banyak sekali kemudahannya. Bahkan kalau ada di antara kaum muslimin mereka berjalan kaki dari Masjid Nabawi menuju Masjid Quba, itu juga sudah disediakan fasilitasnya dan juga sudah dibuat jalannya. Dan jalan itu adalah jalan yang selalu ditempuh oleh Nabi SAW setiap kali Nabi pergi ke Masjid Quba. Karena Nabi 1 kali dalam 1 pekan selalu datang ke Masjid Quba. Karena masjid Nabi SAW yang bagian depan, kemudian dari arah depan ini langsung pergi ke arah kanan dan langsung sampai Nabi SAW ke Masjid Quba. Sehingga bagi kaum muslimin yang bisa datang ke Masjid Quba lebih daripada 1 kali, maka lakukanlah. Dan datang ke Masjid Quba itu bukan hanya di pagi hari, kapanpun. Bahkan kalau ada di antara kita yang ingin melakukan salat fardu di sana juga tidak menjadi masalah. Seperti misalnya kalau ada di antara kita yang ingin datang ke Quba setelah Isya, lakukan, tidak menjadi masalah. Atau kalau ada kesempatan, tidak ada kegiatan setelah asar misalnya pergi ke Quba, lakukan, tidak menjadi masalah. Artinya kalau Allah mudahkan bagi kita datang ke Quba lebih dari 1 kali, maka lakukanlah. Karena kita tidak tahu kapan lagi kesempatan kita untuk datang ke Masjid Quba, masjid yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, yang ketiga, bagi kita yang datang ke kota Madinah, maka tempat yang harus kita kunjungi adalah perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan di antara tempat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengunjunginya. Makanya kalau Allah berikan rezeki kepada kita datang ke kota Nabi, maka di antara tempat yang harus kita kunjungi adalah masjid atau perkuburan Nabi. Dan ingat, jangan ada di antara kita yang berziarah ke perkuburan Nabi kemudian mereka memiliki jarak yang jauh dengan Nabi SAW. Karena kita harus bedakan antara 2 hal.
ada mengucapkan salam dan salawat, ada mengucapkan ziarah atau ada berziarah ke perkuburan Nabi. Mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi dimanapun akan sampai salam dan salawat tersebut. Makanya orang yang mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, baik mereka yang ada di ujung barat atau mereka yang berada di ujung timur, dan kita yang ada di sini, kalau mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sama sampainya. Karena memang itu merupakan hadis Nabi. Sallu alayya fa inna taslimakum la yabluni aynama kuntum. Ucapkanlah salawat kepadaku, karena ketika kalian mengucapkan salam dimanapun kalian berada, salam dan salawat itu pasti sampai kepadaku dimanapun. Artinya tidak ada perbezaan di sana. Maka dengan inilah cucu Nabi SAW, dia mengatakan kepada orang yang memprioritaskan atau memfokuskan hanya mengucapkan salam di samping Nabi, dia mengatakan, ma anta wa man bil Andalus illa sawa. Kamu yang ada di kota Madinah dan kamu yang ada di Andalusia. Andalusia itu adalah ujungnya barat, dan kita yang ada di Indonesia di ujungnya timur. Kalau seandainya mengucapkan salam dan salawat, maka sama-sama akan sampai kepada baginda Nabi yang mulia. Dan itu merupakan di antara kasih sayang Allah kepada umat Nabi. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi kita bersama. Nabi Muhammad bukan hanya Nabi orang yang ada di Madinah, atau mereka yang berada di Madinah, atau mereka yang datang ke kota Madinah, atau mereka yang dimudahkan datang ke kota Madinah. Nabi Muhammad adalah Nabi rahmatan lil alamin, Nabi semuanya. Sehingga ibadah ini merupakan ibadah yang tidak ada kekhususannya. Dimanapun kita mengucapkan salam dan salawat, sama saja, tidak ada dikhususkan di kota Madinah, maka akan sampai di daerah kita tidak sampai. Itu semuanya sama sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi yang mulia. Sehingga ikhwatul Islam, bagi kita yang ingin mengucapkan salam dan salawat dimanapun, sehingga apabila kita tahu hukumnya sama, karena memang malaikat disediakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengambil setiap kalimat-kalimat salam dan salawat tersebut langsung diantarkan kepada Nabi SAW. Maka dari situlah kalau kita misalnya ada orang yang datang kepada kita, misalnya kita ingin melaksanakan ibadah umrah, kemudian ada orang yang mengatakan sampaikan salamku kepada Nabi. Bagaimana kira-kira seperti ini? Karena ibadah ini ibadah untuk semuanya. Dimanapun kita berada, salam akan sampai kepada baginda Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau seandainya salam dan salawat hanya sampai kepada Nabi bagi orang yang datang ke kota Madinah, maka yang berada di kota Madinah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang tidak datang ke kota Madinah. Dan Nabi Muhammad adalah Nabi seluruh kaum muslimin. Dimanapun mereka berada, maka ibadah ini akan sampai kepada Rasulullah SAW. Itu kalau mengucapkan salam dan salawat. Makanya bebas, mau dimanapun kita mengucapkan salam dan salawat bebas. Tapi ingat, ketika kita diberikan rezeki datang ke kota Madinah, ada kelebihan kita dibandingkan dengan mereka yang belum datang ke kota Madinah, yaitu berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Maka dari situlah ikhwatul Islam, apabila Allah mudahkan bagi kita datang ke kota Madinah, jangan buat jarak antara kita dengan Nabi. Artinya, selagi Allah berikan kemudahan bagi kita berziarah ke perkuburan Nabi dari jarak yang tidak jauh, maka lakukanlah. Sehingga tidak ada di antara kaum muslimin yang berziarah ke perkuburan Nabi dari bagian depan sana, kemudian dari jauh mereka mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak demikian keadaannya. Tapi mereka masuk sebagaimana tempat yang telah disediakan, kemudian mereka dikala sudah dekat dengan perkuburan Nabi, maka ucapkanlah salam dan salawat kepada Nabi SAW serta kalimat-kalimat yang indah. Maka dianjurkan bagi kita yang berziarah ke kota Madinah agar tidak membuat jarak dengan Nabi SAW selama Allah berikan kemudahan, kecuali bagi mereka yang tidak bisa berziarah, seperti misalnya yang sakit, yang sudah tua, atau wanita yang berhalangan, ataupun yang semisalnya. Tidak mungkin mereka dekat dengan Nabi SAW karena keadaan yang membuat mereka seperti itu. Tapi bagi kita yang dimudahkan oleh Allah, maka datanglah antrian, kita masuk ke rombongan yang berziarah ke perkuburan Nabi. Kemudian dikala kita sampai di dekat dengan perkuburan Nabi atau di depan perkuburan Nabi SAW, maka ucapkanlah Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itulah doa kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hafal doanya? Yang lebih tua dulu ya. Baik, silakan.
Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Baik. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyan. Artinya Allahu a'lam. Insyaallah barakallahu fiik. Ya syakarallahu lak hafizakumullah. Itu adalah doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bagi kita yang ada di kota Madinah berziarah ke perkuburan Nabi dan baca doa ini. Dan ini merupakan doa yang paling singkat, yang mana terkandung di dalamnya semua kalimat-kalimat yang sangat indah. Ada di dalamnya salam kepada Nabi, ada juga di dalamnya salawat kepada Nabi, dan ada pujian-pujian yang indah dari kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi kita yang ingin berziarah ke perkuburan Nabi, ucapkanlah Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Jangan sampai tidak hafal ya. Sesekali kita berziarah ke perkuburan Nabi, dan yang belum hafal doa ini jangan tinggalkan kota Madinah. Di sini dulu sampai dihafal. Sepakat? Nanti marah pembimbingnya ya. Tapi kota Islam, artinya itu merupakan di antara anjuran bagi kita bersama. Karena tidak mungkin kita meninggalkan kota Madinah tanpa kita berziarah ke perkuburan Nabi. Dan berziarah ke perkuburan Nabi bukan hanya sekedar lewat saja. Ke perkuburan orang tua kita saja, kita akan berdoa dengan kalimat-kalimat yang sangat indah itu orang tua kita, dan mencintai Nabi lebih daripada kita mencintai orang tua sendiri. Bahkan mencintai Nabi lebih daripada kita mencintai diri sendiri. Saking kuatnya wajib kita mencintai Rasulullah SAW. Sehingga tidak mungkin kita lewat saja. Kita datang sebagaimana orang datang, kita ikut rombongan, kemudian kita berziarah, kemudian kita tidak tahu apa kalimat yang harus kita ucapkan. Kita umat Nabi SAW, kita ingin memberikan yang terbaik, dan kita ingin melakukan sesuatu yang terbaik dikala kita berziarah ke kuburan Nabi SAW. Maka hafallah doa ini. Bisa dihafal? Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Yang pertama dan yang kedua mudah untuk dihafal. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Sudah hafal? Kalau belum hafal dicatat. Kalau tidak direkam. Kalau tidak, dari mana nanti kita menghafalnya? Dan itu merupakan di antara kewajiban kita bersama. Artinya kalau kita tidak hafal, maka kita berusaha untuk menghafalnya. Dan salah satu caranya adalah dicatat kalau bagi kita yang bisa mencatat, direkam kalau bagi kita yang bisa merekamnya, dan kita ulang satu kali atau dua kali lagi ikhwatul Islam, sehingga faedah ini bisa kita manfaatkan semuanya. Tidaklah kita berziarah ke perkuburan Nabi kecuali kita hafal. InsyaAllah malam ini semua kita hafal. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatanlah untukmu ya Rasulullah, rahmat dan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Salawat dari Allah untukmu, salam dari Allah untukmu, keberkahan dari Allah juga untukmu. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Dan semoga Allah memberikan balasan yang paling mulia kepadamu, sebagaimana Allah memberikan balasan kepada para nabi yang lainnya ketika mereka berdakwah dan memberikan manfaat buat umatnya. Itu merupakan di antara singkatan doa ketika kita berziarah ke perkuburan baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, siapa yang sudah hafal umurnya 50 tahun ke atas? Baik, siapa yang hafal umurnya 15 tahun ke bawah? Ada? Baik, nanti kita ulang lagi ikhwatul Islam. Ini merupakan di antara kewajiban kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di samping kita berziarah ke perkuburan Nabi, maka ada Abu Bakar dan Umar di sana. Kalau Abu Bakar dan Umar ikhwatul Islam, kalau kita tidak menghafal doanya, maka cukup bagi kita mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Abu Bakrin.
Assalamu alayka ya Umar. Kalau seandainya sulit bagi kita untuk menghafalnya, tapi kalau Allah mudahkan bagi kita menghafalnya, maka ucapkanlah setelah kita berziarah ke perkuburan Nabi dan mengucapkan kalimat yang tadi kita sampaikan. Untuk Abu Bakar sebutkan, Assalamu alayka ya Abu Bakar, Assalamu alayka ya Khalifata Rasulillah, wa jazaka an ummatil islami khairal jaza, wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Begitu juga untuk Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kita mengucapkan Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin, Assalamu alayka ya Umar, wa jazaka an ummatil islami khairal jaza. Dan perkuburan Nabi Abu Bakar dan Umar ibarat satu paket. Artinya kalau kita berkunjung ke perkuburan Nabi, maka di sana juga ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Perkuburan yang tidak akan terpisahkan untuk selama-lamanya, karena Allah mempersatukan mereka bertiga di dunia. Allah pun mempersatukan mereka bertiga di alam barzakh, dan Allah pun pasti akan mempersatukan mereka di dalam surga. Itulah kemuliaan untuk Abu Bakar dan Umar dikala mereka menjadi tetangga Nabi untuk selama-lamanya. Kemudian ikhwatul Islam, tempat yang keempat yang dianjurkan bagi kita berziarah adalah perkuburan Baqi'. Kalau Allah berikan kesempatan bagi kita, sesekali kita masuk ke dalamnya. Jangan hanya kita berziarah dari luar saja. Karena alhamdulillah ikhwatul Islam, terutama bagi kita kaum laki-laki, bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki perkuburan tersebut, sehingga kita lebih mengenal, lebih mudah bagi kita berziarah, melihat bahwa di sana dikuburkan keluarga Nabi, anak Nabi dikuburkan di sana, putra dan putri Nabi ada di dalamnya, istri-istri Nabi yang mana mereka itu adalah ibu kita bersama juga berada di dalamnya, karib kerabat Nabi, para sahabat Nabi, orang-orang yang mulia semua yang ada di dalamnya. Sehingga memang ditekankan bagi kita untuk berziarah ke perkuburan Baqi'. Bahkan sebelum Nabi wafat ikhwatul Islam, Nabi SAW berziarah ke perkuburan Baqi'. Kemudian sepulangnya Nabi dari berziarah, maka di saat itulah Nabi baru merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dan itulah awal penyakit yang dirasakan oleh Nabi SAW, yaitu dikala Nabi berziarah dan pulang dari berziarah ke perkuburan Baqi'. Nabi SAW berziarah ke perkuburan Baqi' bukan sekali, bahkan pernah ikhwatul Islam Nabi berziarah ke perkuburan Baqi' ketika Nabi berada di malam hari, atau ketika Nabi SAW berada di sepertiga malam terakhir. Kita tahu ikhwatul Islam, solat malam, terutama sepertiga malam terakhir, itu adalah waktu yang paling mulia. Karena biasanya di ujung-ujung itu adalah waktu yang paling mulia. Makanya di malam hari waktu yang paling mulia adalah sepertiga malam terakhir. Kalau di siang hari waktu yang paling mulia kapan? Kapan waktu yang paling mulia? Setelah asar. Bahkan Allah bersumpah dengannya, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, demi asar. Dan manusia banyak yang rugi, karena memang banyak di antara manusia yang melalaikannya. Waktu asar itu adalah waktu yang terlalaikan. Kita lebih suka berjalan-jalan daripada berdoa dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sepertiga malam terakhir, kita lebih suka tidur daripada bermohon, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga siapapun yang beribadah di sepertiga malam terakhir, atau mereka beribadah di ujung siang, yaitu di asar, maka itu merupakan ibadah yang paling mulia dan memberikan manfaat yang amat luar biasa. Makanya nanti dikala kita berada di kota Madinah, di waktu asar kita tidak ada agenda, maka jadikan agenda kita di dalam Masjid Nabawi. Dan di antara salah satu ibadah yang paling mulia setelah asar, apa ibadah yang paling mulia? Apa ibadah yang paling mulia? Apa? Apa ibadah yang paling mulia? Siapa jawab angkat tangan? Iya, pertama ya, apa? Betul, ini zikir pagi petang. Betul atau salah? InsyaAllah betul. Baik. Kalau betul tidak menjadi masalah. Silakan. InsyaAllah. InsyaAllah. Walaupun salah ya. Baik, ikhwatul Islam. Zikir pagi petang itu 5 menit selesai. Maksimal 10 menit. Waktu asar itu berapa menit? Kalau musim panas sampai 3 jam. Kalau musim dingin dia 1,5 jam atau 1 jam. Tergantung musim. Kalau di daerah kita mungkin 1,5 jam atau 2 jam maksimal. Nah, apa ibadah yang paling mulia di sini? Zikir pagi sore itu sudah pasti. Sore atau zikir petang atau di dalam bahasa Arab masa, para ulama mereka berbeza di sana. Kapan itu mulainya dibaca? Sebahagian mereka lebih menekankan karena masa di dalam bahasa Arab, itu setelah maghrib. Makanya jam 2 malam masih disebut dengan 2 masa, karena itu bagian malam. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, ibadah yang paling mulia dilakukan di waktu ini adalah
Baca Quran. Lupa kita ya, padahal itu ibadah yang paling mulia. Baca Quran. Makanya kemarin kita menyebutkan, bagi kita yang diberikan kesempatan rezeki oleh Allah datang ke sini, kapan lagi waktunya kita berlama-lama di dalam Masjid Nabawi sambil membuka mushaf? Dan kalau bisa kita khatamkan Al-Quran, kapan lagi kesempatannya? Mengkhatamkan Al-Quran itu bukan hanya di bulan Ramadan sahaja, tapi dikala kita berada di Masjid Nabawi secara khusus, karena memang kita datang ke sini bukan untuk berkegiatan yang lainnya, tapi betul-betul memfokuskan diri beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di antara ibadah yang paling mulia adalah di waktu asar. Makanya asar itu lebih banyak di mall atau di masjid? Di mana? Sebenarnya di masjid, tapi faktanya itu bukan kami yang jawabnya. Tahdi ikhwatal Islam, artinya itu adalah ibadah yang paling mulia. Kemudian begitu juga di sepertiga malam terakhir. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kecuali akan menghidupkan sepertiga malam terakhir. Karena Nabi ikhwatal Islam, ini kehidupan Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu subuh, kita mulai dari subuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam subuh, kemudian Nabi salat, kemudian duduk di masjid sambil menunggu waktu syuruk. Kemudian nanti Nabi mengajarkan para sahabatnya atau menunggu para sahabat yang lainnya. Kalau ada di antara mereka bertanya, dan itu dilakukan oleh Nabi sampai sebelum zuhur. Kemudian sebelum salat zuhur, Nabi beristirahat atau yang kita kenal dengan qailulah. Qailulah itu karena tidur. Tidur itu terbagi kepada 3. Tidur di siang hari maknanya. Yang pertama namanya hailulah. Yang kedua artinya bahasanya qailulah. Dan yang ketiga ailulah. Dan tidaklah tidur-tidur ini dinamakan dengan tidur kecuali ada makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah tidur hailulah. Hailulah itu apa artinya? Orang yang tidur setelah fajar, sebelum terbit matahari. Karena waktu ini tidak dianjurkan bagi kita tidur. Kalau ingin tidur betul-betul lelah, maka tidurlah setelah matahari terbit atau setelah syuruk. Tapi setelah subuh maka tidak. Maka disebut dengan hailulah. Hailulah itu banyak keberkahan yang akan terhalangi. Maka disebut dengan hailulah. Hailulah itu pembatas, dibatasi. Kemudian yang kedua namanya qailulah. Qailulah itu ada tidur di siang hari. Tapi itu bukan waktu yang lama, 15 menit sampai setengah jam lah kalau bahasa kitanya. Dan Nabi tidak pernah kecuali tidur siang. Hanya saja tidur siang Nabi sebelum zuhur. Kecuali hari Jumat, maka tidur siang Nabi setelah Jumat. Dan Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk tidur siang. Maka Nabi mengatakan, qilu, tidur sianglah kalian. Fa inna syaitan, karena syaitan itu tidak pernah tidur siang. Berarti syaitan tidur atau tidak? Syaitan tidur atau tidak? Tidur atau tidak? Dari mana kita tahu syaitan tidur? Allahu a'lam. Kita tidak pernah melihatnya dan kita tidak pernah tahu keadaannya. Ya atau tidak? Ini perkara yang gaib. Setiap ditanya perkara yang gaib, Allahu a'lam. Maka Nabi mengatakan tidur sianglah karena syaitan tidak tidur. Kemudian yang terakhir, yang ketiga disebut dengan ailulah. Ailulah itu diambil dari kata-kata ilah. Ilah itu artinya sakit, penyakit. Dan itu adalah tidur yang dilakukan setelah asar. Makanya setelah asar bukan waktu tidur, tapi waktu baca Quran dan beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Bagi mereka yang tidur di sana, ini tanpa alasan ya. Kalau ada alasan sakit ataupun yang semisalnya, itu lain ceritanya. Tapi kita berbicara tentang hukum asal. Maka disebut dengan ailulah karena bisa jadi mendatangkan penyakit bagi kita bersama. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, itu adalah kegiatan Nabi SAW. Jadi sebelum zuhur Nabi tidur, kemudian Nabi salat berjamaah bersama kaum muslimin, kemudian setelah dari zuhur sampai asar Nabi kembali bergabung dengan para sahabat. Artinya Nabi SAW bisa jadi menjawab pertanyaan atau ada hal-hal yang akan disampaikan oleh Nabi. Kemudian setelah asar Nabi SAW jadikan waktu ini untuk keluarganya sambil beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah maghrib Nabi tidak keluar dari masjid sampai isya. Dan setelah isya Nabi pulang langsung tidur setelah isyanya. Itu adalah di antara kegiatan yang dilakukan oleh Nabi. Artinya setelah tidur ini maka Nabi tentunya makan jauh sebelumnya. Sehingga Nabi selalu makan bisa jadi sebelum isya atau bisa jadi sebelum maghrib. Sehingga setelah isya itu Nabi tidur. Dan dikala Nabi tidur setelah isya maka pasti bangun jam 2. Dan memang itu diantara salah satu kekhususan Nabi. Nabi itu tidak pernah tidur hatinya, tapi mata Nabi tetap tidur. Namun hati Nabi tidak pernah tidur.
Kemudian ikhwatul Islam, di antara salah satu yang dilakukan oleh Nabi adalah sholat malam. Dan sholat malam itu ikhwatul Islam adalah sholat yang pertama kali diwajibkan kepada kaum muslimin. Sebelum diturunkan perintah sholat 5 waktu, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Apakah mereka sholat? Mereka sholat atau tidak? Sebelum perintah, kapan salat fardu diturunkan, diwajibkan kepada kaum muslimin? Kapan salat diwajibkan? Kapan? Siapa jawab, angkat tangan. Siapa yang paling tua? 2 tahun sebelum hijrah. 2 tahun sebelum? Masya Allah. Kalau bapak kita yang jawab pasti benar ya. Salah pun pasti benar. Baik, silakan Pak ya, Masya Allah. Silakan Pak ya, Masya Allah. 3 tahun sebelum? 2 atau 3? 2 atau 3? 2. Kapan kira-kira, tahun ke-11 atau tahun ke-12? Atau tahun ke-10? Kapan Khadijah meninggal? Tahun ke-10 atau 9? Kapan Abu? Tahun berapa? Betul 9 nih. 10. Kapan Abu Talib meninggal? Ke-10 juga. Karena di tahun itulah setelah Abu Talib dan setelah Khadijah meninggal, maka Nabi melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj. Berarti tahun keberapa Isra dan Mi'raj? 10. 10 apa? 10 Hijriah atau Masehi? Kenabian. Belum ada hijrah di sana. Hijrah itu hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah, baru ada hijrah. Bisa dipahami? Tapi 10 kenabian, artinya setelah 10 tahun Nabi diutus menjadi Nabi, maka diistilah dengan 10 kenabian, bukan 10 Hijriah. 10 Hijriah itu Nabi melaksanakan ibadah haji. Bisa dipahami? Paham ya? Tapi ikhwatul Islam, artinya 10 kenabian. Artinya Nabi berada di Mekah berapa tahun? 12 atau 15? 13. Berarti tahun 10 kenabian ini berapa tahun sebelum hijrah? 5 atau 6? 3. Ini macam mana kita nih? Ini sejarah Nabi SAW. Nabi berada di Mekah berapa tahun? 13. Berada di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Berarti kalau tahun ke-10 kenabian, berarti berapa tahun lagi Nabi berada di Mekah? 3 tahun. Berarti 3 tahun sebelum Nabi hijriah. Maka diwajibkan salat 5 waktu. Nah, pertanyaan berikutnya, sebelum salat 5 waktu ini, salat apa yang diwajibkan kepada kaum muslimin? Apakah kaum muslimin salat atau tidak? Salat, tapi salat apa? Salat apa yang diwajibkan? Ini yang kita bahas. Salat malam. Sama dengan puasa, ikhwatul Islam. Puasa itu kapan diwajibkan kepada kaum muslimin? Puasa bulan Ramadan pasti. Baik, kapan diwajibkan puasa kepada kaum muslimin? Tahun ke-5 atau ke-6 atau ke-4? 4 Hijriah. Yang lain? 2 Hijriah yang lain? Ini kayaknya banyak perbezaan kita lihat. Ulama-ulama di dalam Masjid Nabawi ini banyak perbezaan. Baik, puasa kapan diwajibkan ikhwatul Islam? Ketika terjadi perang Badar, iya atau tidak? Kapan terjadi perang Badar? Tahun ke-2 Hijriah. Di bulan apa? Bukankah perang Badar terjadi di bulan Ramadan? Bukankah para sahabat mereka juga berpuasa dikala mereka berjalan untuk menuju Badar? Nah, dikala artinya tahun ini, tahun kedua dari Hijriah, diwajibkan puasa. Apakah sebelum tahun ini kaum muslimin tidak berpuasa? Puasa atau tidak? Betul nih. Puasa atau tidak? Berpuasa, tetap berpuasa, tapi bukan puasa Ramadan. Begitu juga salat. Walau salat itu diwajibkan pada tahun 10 dari kenabian, kaum muslimin tetap melaksanakan ibadah salat. Bukankah Nabi kita temui senantiasa salat di samping Ka'bah Musyarrafah? Bukankah orang-orang musyrikun mereka senantiasa mengganggu Nabi SAW dikala Nabi berada di sana? Artinya salat sudah diwajibkan. Tapi salat apa? Ini dia yang kita bahas, yaitu salat malam. Kenapa salat malam yang pertama kali diwajibkan? Di sini ada hikmah yang luar biasa ikhwatul Islam, dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk bisa mengerjakan salat malam. Karena nasihat Nabi yang pertama kali ketika Nabi berada di kota Madinah dan datang ke kota Madinah, sebagaimana hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Salam.
Abdullah bin Salam itu adalah seorang pendetanya Yahudi. Kemarin telah kita ceritakan, dia ketika melihat Nabi datang ke kota Madinah, dia juga ingin ikut melihat mana yang namanya Muhammad itu, mana dia. Karena memang orang Yahudi sudah tahu sifatnya, tapi wajahnya mereka belum lihat. Maka Abdullah bin Salam bergabung bersama kaum muslimin melihat mana yang namanya Muhammad. Ketika dilihat Nabi SAW dari jarak dekat, maka dia pun langsung menuturkan wajah ini bukanlah wajah seorang pendusta. Artinya tidak mungkin dia berbohong kalau dia mengatakan dirinya seorang Nabi dan utusan Allah Azza wa Jalla. Dia adalah Nabi yang terakhir sebagaimana yang tertera di dalam kitab Taurat, dan dia paling tahu. Kemudian ikhwatul Islam, apa sambungan hadisnya? Maka Abdullah bin Salam mengatakan, ketika aku melihat wajah Nabi, maka wajah ini bukan wajah pendusta, tapi wajah ini adalah wajah yang paling jujur, wajah yang indah, wajah yang sempurna. Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, nasihat Nabi yang pertama kali ketika sampai ke kota Madinah, Nabi pun mengatakan, afshus salam. Itu nasihat Nabi yang pertama, tebarkan salam. Artinya rajin-rajinlah kalian mengucapkan salam kepada kaum muslimin. Yang kita ketahui atau yang tidak, selama ada ciri-ciri Islam, dan misalnya di kota Madinah semuanya kaum muslimin, atau di kampung halaman kita insya Allah semuanya kaum muslimin, atau di daerah kita yang ada tanda-tandanya, maka kita mengucapkan salam, salim, ucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab atau tidak itu bukan urusan kita. Kewajiban kita adalah mengucapkan salam, dan itu nasihat Nabi. Afshus salam, tebarkan salam. Jangan hanya salam kepada orang yang kita kenal, orang yang tidak kita kenal kita tidak mau mengucapkan salam. Itu bukan sifat seorang muslim. Kemudian apalagi nasihat Nabi yang kedua, wa at'imut ta'am. Rajin-rajinlah kalian mentraktir orang, kalau bahasa kitanya. Traktir itu traktir makan. Jadi kalau ada di antara kita yang suka traktir makan, itu merupakan di antara salah satu pesan Nabi, wa at'imut ta'am. Berikanlah makan kepada siapa bebas. Kalau diberikan kepada fakir dan miskin, itu sedekah namanya. Kalau diberikan kepada kawan-kawan, itu hadiah namanya. Yang penting rajin, latih diri untuk bisa mentraktir orang lain, terutama masalah makan, atau sering rajin memberikan makan orang. Kemudian apa lagi? Nasihat Nabi yang ketiga, wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan salatlah di malam hari sedangkan manusia mereka sedang tidur lelapnya. Tiga inilah pesan Nabi yang tidak ditinggalkan oleh Abdullah bin Salam. Kemudian setelahnya baru dia masuk Islam. Karena itulah kalimat, artinya coba bayangkan, pertama kali Nabi sampai di kota Madinah, maka Nabi menyampaikan kaedah bagaimana seorang muslim, hubungan dia dengan Allah, yaitu salat, hubungan dia dengan manusia, dan hubungan bagaimana dia senantiasa berbagi, hubungan sifat sosial, ada semuanya di dalam hadis ini. Maka itulah seorang muslim. Afsus salam, itu untuk saling berkenalan. Wa atimut ta'am, sosial. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, salat di malam hari. Itu hubungan kita dengan Allah. Karena manusia, ada hubungan kita dengan manusia, ada hubungan pula kita dengan Rabbul Izzati wal Jalalah. Artinya itu merupakan nasihat Nabi SAW. Sehingga ikhwatul Islam, kenapa salat malam itu diwajibkan kepada kaum muslimin? Pertama kali, sebelum ada salat 5 waktu. Karena ketahuilah ikhwatul Islam, pertama kali berdakwah, dan Nabi berdakwah, dakwah Nabi itu ringan atau berat? Berat sekali ikhwatul Islam. Sulit bagi kita membayangkan. Maka sering-seringlah kita membaca bagaimana dakwah Nabi di Mekah Al-Mukarramah, bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana perjuangan para sahabat Nabi. Mereka berada di dalam ketakutan, dihantui oleh kezaliman. Sehingga untuk meringankan dakwah, maka Allah memberikan solusi, yaitu dengan salat malam. Karena dengan salat malam itu akan meringankan beban. Sehingga siapapun di antara kita yang memiliki beban hidup yang dia merasa berat, maka sudah ada solusinya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melakukan salat malam. Hukumnya wajib dulu, tapi setelahnya tidak lagi wajib bagi kaum muslimin karena sudah ada salat 5 waktu. Tapi kewajiban ini masih ada untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat malam itu sudah gugur bagi kita bersama, tapi tidak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak pernah kita melihat Nabi meninggalkan salat malam. Sehingga ada surat untuk Nabi. Jadi ada 3 surat ikhwatul Islam, surat Nabi namanya. Disebutkan oleh para ulama dengan surat Nabi. Yang pertama surat Muhammad. Kita tahu surat Muhammad dinamakan dengan nama Nabi, surat Muhammad. Nanti cari sendiri ya, surat Muhammad. Kemudian yang kedua, apa lagi surat Nabi? Surat apa lagi surat Nabi?
Surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kemudian apa lagi surat Nabi setelahnya? Ya ayyuhal muddatsir. 3 ini disebut dengan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwatul Islam, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan salat malam, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, karena waktu ini adalah waktu yang paling indah. Bagaimana waktu yang paling indah ikhwatul Islam? Karena Nabi sendiri mengatakan, innallaha yanzilu ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir, dan Allah mengatakan, man yad'uni, siapa yang mau berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Wa man yastaghfiruni, siapa yang mau minta ampun kepadaku, aku akan ampunkan. Artinya doa ini atau waktu ini adalah waktu di mana kita berdoa dan minta ampun kepada Allah. Sehingga di antara ibadah yang paling mulia ketika kita merasa diri kita banyak melakukan dosa adalah dengan beristighfar, terutama sebelum subuh. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Kapan waktu sahur? Sahur itu kapan? Waktu sahur itu kurang lebih 15 menit sampai 20 menit sebelum masuknya waktu subuh. Itu adalah waktu sahur. Makanya Allah menyebutkan wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu ini mereka selalu minta ampun kepada Allah. Karena memang Allah turun ke langit dunia. Bagaimana Allah turun itu bukan urusan kita. Dan di dunia mana Allah turun jangan pernah juga dipertanyakan. Sama dengan hadis Nabi. Nabi SAW mengatakan bahwa kiamat itu akan terjadi. Kapan terjadi hari kiamat? Kapan terjadi hari kiamat? Hari Jumat. Kalau ada di antara kita yang bertanya, hari Jumat yang di mana? Nah, gimana? Hari Jumat di timur atau di barat? Karena di barat hari Jumat, di timur masih hari Kamis. Jadi kapan terjadi hari kiamat? Kapan terjadi hari kiamat? Jumat yang mana? Timur atau barat? Jangan pernah ditanyakan ini. Bisa dipahami? Allah mengatakan hari Jumat selesai. Yang kita minta bagaimana supaya kita selamat darinya. Begitu juga ketika Allah mengatakan Allah turun sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam bagaimana? Itu bukan urusan kita. Yang penting bagaimana kita bangun dan berdoa di waktu itu. Selesai. Bukan banyak bertanya. Sepertiga malam? Di sini sepertiga malam, di sana masih siang. Bisa dipahami atau tidak? Sama ikhwatul Islam, kalau ada di antara kita yang pergi berobat, kemudian sakit gigi misalnya, pergi ke dokter. Apa kata dokter? Ini minum 1 kali setiap malam. Maka kita bertanya, malam yang di mana dokter? Misalnya, malam yang di sini atau malam yang di sana? Kira-kira dokter itu akan apa yang dia lakukan? Hah? Apa yang akan dilakukan dokter kalau kita bertanya seperti itu? Apa? Ambil penokok ya, ditokok ya, pintu ditokok tuh kepala. Barakallah. Artinya ikhwatul Islam, jadi ayat Allah, hadis Nabi bukan untuk dipersoalkan, tapi untuk diimani. Makanya Allah mengatakan Allah turun sepertiga malam terakhir. Allah turun selesai. Bagaimana? Bukan urusan kita. Urusan kita, kerjakan tanggung jawab kita. Apa yang harus kita lakukan? Beribadah. Sedangkan pekerjaan Allah jangan pernah ditanyakan. Makanya di antara bentuk kurang adab seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal, ketika mereka bertanya apa yang dilakukan oleh Allah. Kita ini statusnya sebagai seorang hamba, itu apa bahasa Arabnya? Abdun. Abdun itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa sebenarnya apa? Abdun, budak. Tahu budak? Misalnya kita ada pembantu, ini bukan budak, ada pembantu di rumah. Kemudian kita minta tolong kepadanya, wahai kamu fulan, bersihkan mobil ya. Dia bertanya, Pak, kenapa harus saya bersihkan mobil? Kira-kira kita apakan dia? Hah? Atau tolong nanti sapu rumah ya. Pak, kenapa harus disapu rumah? Tolong ambil air ya. Kenapa harus ambil air? Kira-kira kita sebagai majikannya akan kita apakan dia? Hah? Keluarkan masih lumayan. Sebelum dikeluarkan, tinju dulu. Artinya kesalnya kita kepada dia. Bagaimana kalau seorang hamba yang melakukan yang demikian kepada Allah Azza wa Jalla? Kita ini budak, bukan pembantu, tapi budak. Dan kita budak abdul, dan kita bangga menjadi budaknya Allah Azza wa Jalla. Makanya kita disebut dengan Abdullah.
Abdun itu artinya budak kalau di bahasa kasarnya. Abdun itu budak. Makanya Abdul Fulan, Abdullah, Abdul Ilah, Abdul Aziz, Abdul Rahman, itu Abdul semuanya. Artinya, dan kita bangga menjadi yang demikian. Sehingga Allah mengatakan, La yus'alu amma yaf'al. Kalian itu tidak dituntut untuk banyak bertanya akan apa yang Allah lakukan. Nah, Allah mau melakukan ini, Allah mau melakukan itu, Allah mau seperti ini, Allah mau seperti itu. Itu bukan urusan kita. Urusan kita bagaimana mengimaninya dan melakukan apa yang Allah perintahkan. Yang Allah perintahkan di sepertiga malam terakhir, bangun. Bukan bertanya kenapa Allah turun, kenapa seperti ini, kalau begini, kalau begitu. Itu bukan urusan kita. Bisa dipahami? Baik, terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada pembahasan kita bahwa Nabi tidak pernah kecuali akan bangun sepertiga malam terakhir. Makanya di antara faedah salat setelah atau tidur setelah Isya, ini hukum asal ya, kecuali kalau ada alasan-alasan tertentu, belajar agama atau mengunjungi orang tua atau ada alasan-alasan syar'i. Tapi hukum asalnya kalau kita tidur setelah Isya, maka jam 2 itu kita tidak bisa lagi tidur. Itu kaedahnya. Tapi kalau kita tidur jam 12, jam 1, itu jam 9 pagi belum juga bangun, dan kita tidak puas. Belum juga bangun dan tidak puas. Tapi kalau tidur setelah Isya, walau 3 jam, maka kita akan ada kekuatannya. Karena itu adalah kaedah dari Nabi. Dan Nabi paling tahu, dan Nabi tidak melakukannya kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya untuk rahasia bangun malam, tidur setelah Isya. Tapi tidur setelah Isya kayaknya lebih sulit ya. Apalagi di Madinah ya. Di Madinah ini tidurnya yang satu. Tadi kata lisan terlepas daripada itu semua, kita berharap agar Allah memudahkan kita untuk bisa selalu salat malam. Nah, kita kembalikan kepada Nabi SAW. Nabi biasanya salat malam. Tiba-tiba dikala Nabi ingin salat malam, kebetulan hari itu adalah hari di mana Nabi berada di rumah ibunda Aisyah. Artinya jadwalnya jadwal Aisyah. Nabi berada di dalamnya. Dan biasanya Nabi ikhwatul Islam, kalau salat ibunda Aisyah berbaring tidur, setiap kali Nabi sujud, maka Aisyah akan melipat kakinya. Apa maknanya? Berarti rumah Nabi sempit. Dan begitulah yang selalu dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi Aisyah tidur, Nabi sholat di sana. Setiap kali Nabi sujud, maka Aisyah akan melipat kakinya. Berarti Aisyah tidur atau tidak? Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam. Nah, pada waktu ini Nabi SAW ingin sholat malam. Tiba-tiba Nabi langsung keluar bergegas. Langsung keluar. Tentunya muncul kecemburuan dari ibunda kita Aisyah. Dan itu sesuatu yang biasa. Kenapa Aisyah cemburu? Yang dipikirkan oleh Aisyah, jangan-jangan nanti Nabi pergi ke rumah istri yang lain. Itu yang dipikirkan oleh Aisyah. Dan itu wajar ikhwatul Islam. Kemudian dikala Nabi keluar dengan bergegas, Aisyah tidak mau tinggal diam. Dia pun mengikuti Nabi dari belakang. Kira-kira Nabi ini kemana? Ternyata Nabi pergi ke perkuburan Baqi'. Karena di malam itu juga, dan ini merupakan di antara keutamaan ibunda Aisyah, bahwa wahyu diturunkan oleh Allah kepada Nabi, dan Nabi berada di dalam selimut bersama ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Artinya sering wahyu itu turun, dan Nabi SAW berada di rumahnya, bahkan satu selimut dengan Aisyah. Artinya Allah memuliakan ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wahyu Allah Azza wa Jalla yang akan selalu dibaca, pedoman bagi manusia, tapi turun di kala Nabi berada di rumah Aisyah, atau berada dengan selimut, satu selimut dengan ibunda kita Aisyah. Jadi Aisyah itu wanita yang mulia, yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, Aisyah dikala melihat Nabi SAW, kemudian tiba-tiba ternyata Nabi bukan pergi ke rumah istri yang lainnya. Nabi pergi ke perkuburan Baqi'. Ketika Aisyah memastikan kalau Nabi sudah ada di perkuburan Baqi', karena Nabi tidak lama di sana. Kemudian setelah sampai, Nabi pulang. Dan kita tahu Nabi kalau berjalan itu, bagaimana cara berjalan Nabi? Nabi kalau berjalan ibarat kita turun dari bukit. Turun dari bukit, lambat atau cepat? Cepat. Seperti itulah cara berjalan Nabi. Cepat cara berjalan Nabi, tapi langkahnya tidak terlalu panjang. Kemudian dadanya, pokoknya nanti bacalah bagaimana tata cara berjalan Nabi SAW. Sehingga dikala Nabi pulang, Aisyah takut ketahuan, maka dia berlari sampai di rumah. Sampai di rumah Aisyah pura-pura tidak tahu. Nabi tahu SAW. Bagaimana pula Nabi tidak tahu? Kemudian ikhwatul Islam, ketika sampai di rumah, tentunya Nabi langsung
Marah kalau bahasa kitanya marah-marah sayang. Karena Nabi merasa Aisyah ini curiga kepada Nabi SAW, dan Nabi mengatakan, tidak mungkin saya pergi atau tidak mungkin harimu aku berikan kepada yang lainnya, karena ini adalah harimu. Tidak mungkin aku pergi kepada yang lainnya. Kemudian ketika Nabi marah, Aisyah ini adalah wanita yang paling pandai menghibur Nabi SAW. Sehingga di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama adalah wanita salihah, dan mereka memiliki 3 sifat. Waludun, wadudun, waudun. Siapa yang tahu artinya? Kalau tak tahu kita tutup buku. Silakan. Subur satu, yang kedua penyayang, yang ketiga segera kembali ke suami, artinya suka minta maaf. Bersalah atau tidak bersalah maka dia suka minta maaf. Masya Allah, barakallahu fiik. Tadi kata Islam itu adalah, salah satunya Ibunda Aisyah. Aisyah ini dikala melihat Nabi marah, bagaimana cara dia meredam kemarahan Nabi? Dicari cara lain. Maka dia bertanya dan mengalihkan pembicaraan. Makanya kalau nanti istri kita marah, coba cerita tentang mual sama dia, habis kemarahannya. Artinya alihkan ke dalam pembicaraan yang lain. Jangan fokus ke sana. Sebagaimana perempuan juga demikian keadaannya. Aisyah seperti itu yang dia lakukan. Nabi marah karena Nabi merasa atau Aisyah cemburu buta kalau bahasa kitanya. Maka supaya Nabi tidak marah, apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, dialihkan pembicaraan. Kalau kami kaum wanita berziarah ke perkuburan atau melewati perkuburan, apa yang akan kami baca? Tidak mungkin Nabi tidak jawab. Maka Nabi mengatakan, bacalah, Assalamualaikum ya ahlal diyari minal mu'minina wal muslimin, wa inna insya'allahu bikum lalahiqun, wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Dan doa inilah yang kita baca setiap kali kita berziarah ke perkuburan Baqi' al-Gharqad, dan memang dianjurkan bagi kita untuk berziarah. Dan bukan hanya berziarah, ikhwatul Islam, diusahakan kalau kita bisa masuk ke dalamnya, terutama setelah subuh dan setelah asar. Karena di waktu yang lain itu tutup, kecuali bagi mereka yang mengantarkan jenazah. Tapi bagi kita yang ingin berziarah setelah subuh, makanya nanti sesekali setelah sholat subuh bagian depan lari bersama orang-orang yang lari. Karena nanti di kala perkuburan jenazah di bawah itu mereka semuanya berlari, kita pun ikut lari. Kemudian masuk, kita pun masuk, dan di sana kita akan mengambil pelajaran. Di sana ada orang-orang yang mulia, istri Nabi di sana, anak-anak Nabi di sana, putra-putri Nabi di sana, orang-orang yang terbaik semuanya ada di sana. Makanya dianjurkan bagi kita berziarah ke perkuburan Baqi dengan mengucapkan doa yang tadi diajarkan oleh baginda Nabi kepada Aisyah ketika Nabi ingin marah tapi terjadi. Karena Aisyah bertanya, apa yang harus kami baca? Barakallahu fikum ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Insyaallah kita akan kembali menyambung pembahasan ini keesokan harinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita. Allah jadikan perkumpulan kita ini dalam rangka membaca ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tujuannya tidak lain tidak bukan adalah bagaimana agar Allah ampunkan dosa kita bersama. Di antara salah satu hadis yang paling indah ikhwatul Islam adalah dialog antara Allah dengan malaikatnya. Allah dan para malaikat sangat bangga melihat orang-orang yang duduk di dalam masjid mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Maka ada hadis dialog. Hadis itu sangat panjang sekali. Dan di antara salah satunya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikatku, kira-kira mereka yang duduk di masjid itu apa yang mereka inginkan? Maka tidak ada yang kita inginkan kecuali ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dengarkan ayat Al-Quran itu saja. Yang kita sampaikan hadis-hadis Nabi juga tidak berubah. Sejarah Madinah itu saja. Sejarah Nabi SAW juga tidak berubah. Tapi yang lebih kita cari adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bertanya kepada malaikatnya, dan kemudian malaikat menjawab, apa kata Allah? Wahai para malaikatku, saksikanlah, aku akan ampunkan mereka semuanya. Dan semoga kita semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampunkan dosa orang tua kita, dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, pemimpin kita, alim ulama kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam kehidupan kita, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam keluarga, keberkahan terhadap keturunan, dan keberkahan di dunia serta kemudahan di akhirat sana. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah untuk beribadah kepada Allah, semoga Allah terima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Allah
Allah jadikan ibadah umrah yang dia lakukan adalah umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, meninggalkan tanah haram Makkah dan Madinah, semoga Allah mudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bersua dengan keluarga yang ia tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita bermohon kepada Allah agar Allah tidak menjadikan kedatangan kita di Mekah Madinah kali terakhirnya. Kita ingin selalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah di tanah haram Makkah dan Madinah. Dan semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam beribadah, istiqamah di dalam agama, dan Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله